jangan seperti tahun-tahun yang kemarin. Kita diiming-imingi janji visi misi dan ternyata visi misi itu hanya lembaran-lembaran yang ditinggalkan seperti itu. Saklek saluran komunikasi caleg. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya di podcast Saklek saluran komunikasi caleg. Kali ini kita akan kehadiran caleg yang luar biasa dan istimewa. Beliau adalah salah satu caleg atau bahkan mungkin satu-satunya caleg perwakilan dari teman-teman disabilitas. Beliau adalah Mas Ahmad Sanai. Kita sapa beliau. Selamat siang, Sam. Selamat siang, Bos. Sehat-sehat, Sam ya? Alhamdulillah. Oke, saya. Ya, Bos, sehat-sehat kabar ya? Saya. Oke. Sam, aku nyeluki sama ya supaya asik ya. Siap. Sam Sanai itu caleg DPRD Kota Malang, Dapil Kedung Kandang. Siap. Dari Partai Nasdem. Dari Partai Nasdem ya. Oke. Sam, pertama-tama kita kepingin tanya, Sam Sanai ini kenapa nyalek? Mungkin yang pertama kali saya melihat sekilas dulu, sekilas dulu saya itu cuman melihat teman-teman yang di DPRD yang ngakunya untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang sesuai dengan kalimat DPRD itu sendiri kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Iya, betul. Tapi sementara ini yang kita lihat di lapangan itu selesai kan seperti itu. Itu yang jadi awal-awal tidak mewakili dulu. ya. Iya, apalagi di DPRD Kota Malang saat ini tidak ada salah satu anggota yang disabilitas begitu ya. Jadi tidak ngerti suasana kebatinannya teman-teman disabilitas ya, karena teman-teman disabilitas di Kota Malang yang punya hak suara itu 3.000 sekitar 300-an ya, 3.800 atau sekian lah ya. Untuk kota. Untuk Kota Malang ya. Kalau tadi disinggung untuk wilayah kabupaten sekitar 16.000 ke atas. 16.000 ya. Oke. Sam, apa kemudian misinya atau apa yang sedang diperjuangkan Sam Sanai ini nanti ketika menjadi caleg, apa yang hendak diperjuangkan, Sam? Kalau ngapunten sebelumnya karena pengalaman saya pribadi, saya nggak ngomongkan visi misi saya bukan, tapi ini pengalaman saya pribadi selama pertama mungkin masalah pendidikan. Pendidikan, oke. Nah, pendidikan mungkin bagi teman-teman yang lain yang ngapunten mentalnya yang nggak kuat mungkin pendidikannya biasa-biasa saja atau nggak mengalami pendidikan seperti itu. Siap. Yang pertama mungkin saya punya program itu masalah pendidikan. Kami ingin teman-teman yang berkebutuhan khusus yang di sekolah-sekolah baik yang non disabilitas maupun yang formal itu ada perlakuan yang sama. Itu yang pertama. Siap. Terus yang kedua, sementara ini saya acungi jempol pemerintah sudah menyiapkan bangunan-bangunan untuk teman-teman disabilitas seperti SLB, baik yang negeri maupun yang swasta. Tapi di sana kebanyakan guru-gurunya masih non disabilitas. Seperti berarti itu. infrastruktur pendidikannya, bangunan gedungnya atau sekolahnya sudah ada. Sudah siap. Tapi dari tinggal segi tenaga guru-guru pengajarnya, seperti gurunya. itu. Kami ingin kemarin-kemarin saya sudah ikut relawan juga ke sekolah-sekolah. Yaitu tadi kita ulangi lagi, pendidiknya kebanyakan non disabilitas jadi kurang memahami kondisi kebatinan bagaimana mindsetnya teman-teman disabilitas ya. Apa yang kita butuhkan kebanyakan kan nggak merasakan seperti itu. Itu salah satunya. Kalau dari segi pendidikan, pelayanan guru-gurunya juga kalau bisa diusahakan itu dari guru-guru yang disabilitas juga. Saya sendiri juga lagi menempuh juga pendidikan saat ini BLB semester 3 saat ini khusus teman-teman disabilitas juga untuk saat ini. Terus selain pendidikan? Yang kedua mungkin itu secara singkat gitu tadi pendidikan. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat wabil khusus untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Siap. Kami di sini Linksos kerjasama dengan teman-teman yang lain. Itu bukan lagi sudah berjalan melaksanakan posyandu disabilitas, menggalakkan. Sudah di mana? Sudah berjalan.
Kalau untuk kabupaten sudah banyak dari beberapa desa. Terus untuk Kota Malang itu sudah berkembang di Kecamatan Belimbing, ada di Kelurahan Polean. Oke. Oh berarti ini posyandu disabilitas ini mau dikembangkan di Kedung Kandang gitu? Bukan hanya Kedung Kandang, kalau bisa Malang Raya. Kalau bisa Malang Raya ya. Kalau jadi bisa bukan Malang hanya Raya. Kedung Kandang ya. Oke, posyandu disabilitas. Oke, terus kesehatan setelah pendidikan, kesehatan masyarakat terus? UMKM. Oke. UMKM bagaimana Mas? Kita kembalikan ke teman-teman lagi, ke teman-teman lagi yang berkebutuhan khusus lagi. Kita ingin teman-teman yang tadinya terlambat sekolah, yang nggak bisa sekolah, bisa kita didik, bisa kita latih untuk menjadi orang-orang yang handal, punya produktivitas, punya karya, berdaya lah ya. Berdaya untuk paling tidak itu bisa memberi manfaat, bukan penerimaan manfaat lagi. Siap, harapannya begitu ya. Artinya ini dibutuhkan apa Sam untuk bisa seperti ini? Paling tidak kita berkolaborasi dengan teman-teman yang punya karya, punya keterampilan untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman yang lain, seperti itu. Berarti ada semacam bala latihan kerja mungkin gitu ya? Salah satunya seperti itu. Terutama yaitu tadi berjejaring dengan teman-teman yang punya keahlian. Baru di situ kita punya tempat, punya anggap saja sekolah keterampilan seperti itu. Sekolah keterampilan ya, supaya teman-teman dengan berkebutuhan khusus ini bisa bekerja, bisa berdaya gitu ya Sam ya? Ya, bisa punya usaha sendiri, bisa jualan sendiri, seperti itu, punya produk sendiri seperti itu. Jadi ada 3 depannya. program unggulan yang sudah dijalankan Mas Sanai ya. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan masyarakat, yang ketiga adalah UMKM ya. Ini kaitannya dengan ekonomi kerakyatan dan pembukaan lapangan kerja, mungkin begitu ya, dengan mendirikan BLK di Kedung Kandang, begitu? Iya, paling tidak seperti itu. Sam, harapannya Sam, agar masyarakat ini bisa memilih caleg dengan baik, agar masyarakat ini bisa membangun demokrasi yang sehat, demokrasi yang cerdas dan mencerahkan, apa yang diharapkan sampean sebagai seorang caleg kepada masyarakat? Harapan kami semua dari para masyarakat, saya berharap jangan sekali-kali ngapunten, sekali lagi jangan seperti tahun-tahun yang kemarin. Kita diiming-imingi janji visi misi dan ternyata visi misi itu hanya lembaran-lembaran yang ditinggalkan seperti itu. Hanya pepesan kosong lah janji-janjinya ya. Bahasa lapangannya itu nyurung montor mogok. Itu. Janji elek wis dadi lali. Lah, seperti itu. Apa salahe awake dhewe iku milih sing sekirane sing awake dhewe kenal, awake dhewe ngerti, awake dhewe apa ya? Bentino berkecimpung di bawah. Kalau orang ngapunten sekali lagi, kalau orang-orang yang ujuk-ujuk datang, ujuk-ujuk bawa uang, saya kira banyak orang yang bisa. Sampean ini, Sam Sanai ini saya kenal sebagai aktivis sosial khususnya di teman-teman disabilitas sudah puluhan tahun ya. Bahkan punya usaha kalau tidak salah jualan pupuk ya. Berdaya ya. Produksi Mas, mulai dari nol, pembuatan, terus sekarang sampai penjualannya sementara ini kita atasi sendiri. Dan insya Allah ini sudah ada 7 teman yang sudah ikut berjualan di rumahnya masing-masing. Di antaranya Arjawinangun, Cemoro Kandang, Sau Jajar, itu di rumahnya masing-masing. Siap. Jadi pemirsa, ini loh keistimewaan dari podcast Saklek gitu, saluran komunikasi caleg. Jadi kita benar-benar mengetahui, tell the fact, katakan dengan fakta dan realita, karena fakta dan realita jauh lebih kuat daripada kata-kata. Sam Sanai ini sebagai caleg Nasdem Dapil Kedung Kandang, Kota Malang, sudah teruji, sudah terbukti, sudah puluhan tahun beliau menjadi aktivis sosial kemasyarakatan, khususnya mendampingi dan membersamai teman-teman disabilitas, khususnya lagi dalam bidang kekaryaan atau UMKM yang tadi sudah disebutkan bahwa rintisannya beliau mengajari, memberdayakan pelatihan pembuatan pupuk, benar ya? Betul. Dan itu sudah disebarkan di Kota Malang dan banyak yang mandiri. Ini realitanya, ini faktanya. Jadi benar-benar caleg yang sudah punya track record dan
dedikasi. Itu Sam ya? Insya Allah. Oke, siap. Dan teman-teman lingkar sosial juga sangat mengakui kiprah Sam Sanai ini. Itu tadi katanya sudah dalam kesehatan masyarakat adalah posyandu disabilitas di Polean yang akan dikembangkan sama Malang Raya, bukan hanya di Kota Malang. Gitu ya Sam ya? Iya, siap. Betul ya Sam ya? Siap. Apa ketika sudah turun ke Kecamatan Kedungkandang itu ada 11 kelurahan ya? 12. Oh, 12 ya? Kecamatan Kedungkandang. Ya, 12 kelurahan sudah turun semua, Sam? Kalau ngomong turun semua sih enggak, tapi yang kita datangi ngapunten, karena kita itu bahasanya itu cuman ngopi. Ngobrol tipis-tipis gitu ngobrol aja. Tipis-tipis, oke. Tipis-tipis. Hambatannya ketika turun apa, Sam? Terasa halangan gitu ya, bukan hambatan, tantangan lah istilahnya. Tantangan terbesarnya apa, Sam? Kalau untuk saat ini enggak seberat 5 tahun yang lalu. Enggak seberat 5 tahun yang lalu. Karena mungkin orang-orang masyarakat sudah banyak yang tahu. Teman-teman kita yang katanya mewakili masyarakat, ternyata banyak yang lari. Mungkin sekarang ini yang masyarakat bahas itu bukan itu lagi. Jadi usahanya sendiri-sendiri yang kita bahas itu seperti itu. Jadi masyarakat tidak ada yang underestimate gitu ya. Mohon maaf dengan disabilitinya Mas Nasai kemudian diremehkan gitu enggak ya? Enggak ada. Masyarakat sudah sangat bijaksana lah ya. Ya mungkin sudah itu tadi dengan bayangan-bayangan yang tahun-tahun kemarin masyarakat sudah tahu seperti itu. Gambarannya seperti itu. Siap. Sam, terakhir Sam, pada penyelenggara pemilu gitu ya, harapannya bagaimana kemudian mengamankan suara bagi caleg-caleg yang memang istilahnya tidak punya modal banyak, Sam? Kalau secara pribadi saya, tapi kalau dari pengurus partai sendiri mungkin ada cara lain. Cara untuk saya pribadi mungkin salah satunya saksi ya. Saksi di situ, tapi itu enggak jaminan. Enggak jaminan karena kejadian 5 tahun yang lalu salah satu teman itu yang jadi saksi itu malah suaminya sendiri di TPS, ternyata di kecamatan juga hilang. Gitu. Jadi enggak jaminan. Enggak jaminan jadi. Tapi memang kita membutuhkan bahwa pemilu kali ini tuh jujur, adil gitu ya. Insya seperti itu. Tidak ada permainan begitu ya. Jadi benar-benar yang kita harapkan Yang kita harapkan kan begitu ya. Jadi supaya demokrasi ini sehat, ya kan? Yang dipilih juga benar-benar sesuai aspirasi masyarakat. Begitu ya? Yang kita inginkan. Semoga lah kita berdoa dan kita berusaha saling mengawal gitu ya, sama-sama mengawal bersama agar pemilu di tahun 2024 ini termasuk pileg, pilihan legislatif bisa berjalan jujur, adil, aman, damai begitu ya. Siap. Dan memang kemenangannya adalah kemenangan rakyat. Siap. Begitu Sam ya? Insya Allah yang kita inginkan seperti itu. Tak doakan sukses luar biasa. Tetap semangat lah sampai inspirasiku. Amin. Sampai inspirasiku ya. Artinya tidak pernah ada batasan. Batasan itu hanya ada di pikiran. Ya kan? Tidak pernah ada cita-cita yang terlalu tinggi untuk bisa diraih selama tekad ada di hati. Siap. Oke? Siap. Pemirsa, demikian tadi podcast Saklek, saluran komunikasi caleg dengan prinsip tell the fact. Katakan realitasnya, katakan faktanya. Karena realitas dan fakta jauh lebih kuat daripada kata-kata. Gila. Mari kita bangun demokrasi yang sehat, demokrasi yang mencerdaskan, demokrasi yang jujur dan adil agar masa depan kita bisa lebih gemilang. Sekali lagi, masa depan kitalah yang menentukan. Ketemu lagi bersama saya di episode selanjutnya. Salam sehat, salam semangat.